Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pesan Pak John, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan yang berlaku, dan kemudian jaga iman dengan banyak beribadah kepada Allah. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan doa tersebut pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah, anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pak John sebelum memulai akan memperkenalkan diri dulu. Ada screen di share, Pak. Sebelumnya belum dibuka ya. Ya, secara singkat saja ya. Perkenalkan anak-anak, nama Pak John, lengkapnya Suparjono, tempat tinggal di Depok, Parangtritis, Kretek, ya, di Polda Daratan, ya, jadi ujung selatan Bantul di daerah pesisir, ya, kurang lebih 1 km dari pantai Depok, ya. Hari ini mungkin dalam masa mendiding, ya, cuacanya sangat dingin sekali di sana, ditambahi dengan desiran angin laut, ya, luar biasa kalau malam dinginnya, ya. Kemudian alhamdulillah sudah berkeluarga, dikaruniai 1 orang putra, ya, berusia 3 bulan, ya, besok hari lahirnya yang ke-3 bulan, ya, semoga nanti perkenalan ini bisa mendekatkan kita lebih akrab dan nanti anak-anak bisa belajar dengan Pak John dengan lebih nyaman. Kemudian kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan di saat Japri atau bisa nanti ditanyakan di hal-hal pertemuan yang lain, ya. Pak John mengajar di SD Tarehan sudah memasuki tahun ke-6, jadi bersamaan dengan anak-anak masuk di kelas 1 dulu, Pak John alhamdulillah berikan amanah di kelas 6 terus, ya. Jadi belum pernah bergeser. Jadi selama masuk sudah dipasang ini, ya, di kelas 6. Jadi tidak masalah, semoga bisa bersamai anak-anak di kelas 6 ini dengan bersemangat lebih baik lagi dan membawa anak-anak ke dalam kesuksesan, terutama minimal lulus dari SD Tarehan 1 dengan husnul khotimah, ya. Nilainya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus. Kemudian PR yang kedua dari Pak John adalah anak-anak makin cinta dengan matematika, ya. Belum bisa, tidak masalah. Tapi yang penting adalah cinta, karena cinta akan menumbuhkan segalanya. Insya Allah, amin, ya. Kemudian hari ini Pak John sudah mengirimkan, ya, kemarin PowerPoint tentang pembelajaran hari ini. Sudah dipelajari tentunya, ya, oleh anak-anak semua. Kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bagi anak-anak yang memiliki buku paket, boleh dibuka bukunya, halaman 3, ya, pesan Pak John. Kemudian tentang bilangan bulat. Jadi konsepnya bilangan bulat itu bilangan yang utuh yang penyebutnya 1. Jadi bilangan itu tidak atau bilangan yang kirimkan itu ada bacaan, ya, itu untuk pengetahuan saja.
tentang misalkan ketinggian sebuah daratan atau gunung atau bukit atau benda-benda. Kemudian ada kedalaman laut ya. Di laut yang paling dalam ada Palung Mariana. Kemudian misalkan ada kedalaman kolam, danau dan sebagainya. Kemudian ada suhu tertinggi di dunia. Itu sebagai pengetahuan kita. Tapi Pak Jan mau mengambil kesimpulan bahwa dalam menggunakan bilangan-bilangan untuk menunjukkan ketinggian, kedalaman, suhu, ya, suhu panas dan dingin, itu menggunakan bilangan bulat, ya. Jadi penggunaan bilangan bulat itu dalam kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk menunjukkan ketinggian atau kedalaman, ukuran suhu, jumlah benda. Contohnya misalkan Pak Jono memiliki 3 ekor sapi, misalnya. Nah, 3 ekor sapi, angka 3 ini merupakan bilangan bulat yang digunakan untuk menunjukkan jumlah benda. Ya, kan tidak mungkin Pak Jono memiliki 2,5 ekor sapi, ya. Karena ada sapi yang hanya memiliki kepala, tidak memiliki ekor, atau hanya memiliki ekor tapi tidak punya kepala. Berarti tidak menunjukkan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat digunakan untuk menyebutkan benda-benda yang utuh. Kemudian jenis-jenis bilangan bulat, ya. Di latihan itu sebelumnya di latihan itu ada contoh soal, ada tugas sebutkan 5 hal yang ada di lingkungan sekitarmu tentang menggunakan bilangan bulat. Banyak sekali, ya. Kalian menyebutkan benda-benda, bisa menyebutkan tinggi suatu benda, berat suatu benda yang utuh, ya, yang utuh. Kemudian suhu di ruangan misalnya. Kemudian jumlah anggota keluarga itu menggunakan bilangan bulat, ya. Kemudian untuk kedalaman kolam atau kedalaman laut, suhu di suatu kulkas atau lemari pendingin itu juga menggunakan bilangan bulat, ya. Nah, kemudian dari jenisnya kita review jenisnya. Bilangan bulat terdiri dari 3 bilangan, 3 jenis, ya. Yang pertama bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif. Dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga banyaknya. Berapa banyaknya? Ya kita nggak tahu, triliunan kah? Atau lebih ada yang lebih dari itu namanya. Kita nolnya sampai berapa puluh, ya. Kalau misalnya 1 miliar nolnya 9. 1 triliun nolnya 12. Itu juga termasuk bilangan bulat. Kemudian yang kedua bilangan bulat negatif. Ciri-cirinya ada tanda negatifnya di depan bilangan tersebut. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Sampai negatif tak terhingga banyaknya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan 0. Nah, bilangan 0 ini tidak termasuk bilangan positif maupun bilangan negatif. Dia menjadi batas. Ya, menjadi batas antara bilangan positif dan bilangan negatif. Sehingga dia berdiri sendiri termasuk jenis bilangan yang berdiri sendiri. Kemudian cara menuliskan atau membaca bilangan bulat. Cara menuliskan bilangan bulat untuk bilangan positif, dia dituliskan sesuai dengan jumlah yang diketahui. Contohnya positif 15, ya dituliskan angka puluhannya 1, satuannya 5, jadi 15. Kemudian kalau bilangan negatif, berarti negatif 15 misalnya. Ada tanda negatif di depan bilangan, kemudian di belakangnya ada bilangan 15, ya. Contohnya sudah ada di slide kalian, ya. Nah, itu ada bilangan positif 1 sampai tak hingga, bilangan bulat negatif 1 sampai negatif tak hingga, ya. Kemudian nilai 0. Nah, negatif tak hingga dan positif tak hingga itu jumlahnya sangat banyak atau sangat tidak diketahui nilainya. Sangat banyak sekali. Berikutnya Pak Rahmat. Ada
Cara menuliskan. Oh, bilangan-bilangan negatif ya yang kita pelajari, karena bilangan-bilangan positif anak-anak sudah belajar di kelas 1 ya. Contohnya penulisannya itu dengan menuliskan tanda negatif ya, strip ya di depan bilangan bulat positif. Contohnya negatif 2 saya, maka ditulis dalam notasi bilangannya ada negatif itu tandanya strip, 2 ini ditulis bilangan 2 positif, jadi negatif 2 ya. Ini dibaca negatif 2. Kalau misalkan negatif 13, ditulisnya tanda negatifnya diganti strip, 13-nya seperti menulis angka 13 seperti biasa. Jadi negatif 13 ya. Kita bedakan, nanti ada tanda negatif, juga ada tanda pengurangan ya. Seperti itu. Anak-anak insya Allah sudah paham semua ya. Jadi tanda negatif itu menunjukkan sifat. Nah, nanti sifatnya negatif itu arahnya dia memiliki arah ke kiri ya. Nanti bisa terlihat pada garis bilangan. Kita belajar dulu. Jadi ketika diminta menyebutkan notasinya, maka notasi itu adalah berupa angka ya. Kalau diminta membaca, contohnya ini notasinya strip dan 5. Dibaca berapa ini? Dibaca bagaimana? Maka kita tuliskan bunyinya. Dibaca negatif 5 ya. Kita biasakan dengan membaca negatif, bukan minus atau min ya. Karena kita dalam belajar menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia yang baku adalah negatif. Sedangkan minus itu adalah bahasa Inggris yang digunakan banyak di Indonesia. Dan nanti bersifat pengurangan ya. Kalau negatif ini bersifatnya arah, bukan bersifat operasi hitung. Jadi misalkan ada negatif ini misalnya ya, dibaca, insya Allah anak-anak semuanya sudah bisa ya. Bukan negatif 1 ya, tapi ini tanda negatif ditulis negatif. Ini bilangan berapa di sini? 11, maka kita tulis 11. Ya, seperti ini. Kita baca sesuai dengan letak bilangan tersebut. Misalnya puluhannya 1, satunya 1 itu adalah bilangan 11. Maka dibaca negatif 11. Bukan negatif 1, bukan. Atau negatif 1, positif 1, bukan juga ya. Jadi ini bilangan berapa di sini? Ini 11, maka ini. Oh, ya. Jadi ini dibaca secara utuh. Ini bilangan berapa? 11. Ada tanda negatifnya, maka tambahkan kalimat kata negatif, kemudian bilangnya 11. Seperti itu ya. Itu cara membacanya. Kemudian kita lanjutkan ke berikutnya. Kita lanjutkan apa Pak? Materinya Pak belum muncul ya. Mengurutkan. Oh, bilangan-bilangan negatif sudah ada lawan itu ya. Jadi bilangan-bilangan negatif itu adalah lawan dari bilangan bulat positif. Jadi kalau kita mengenal sekarang ada positif corona, negatif corona ya, itu lawannya ya. Kalau positif corona berarti sekarang malah sakit. Kalau negatif malah sehat ya. Tapi dalam konteks matematika, positif itu nilainya bagus, negatif nilainya jelek ya.
Kemudian dalam konteks agama kita misalnya, dalam bilangan positif itu bisa diasosiasikan, diumpamakan sebuah pahala, ya. Kemudian negatif itu sebuah dosa. Jadi bisa nanti ada kebaikan, maka dia berupa pahala. Kalau keburukan berupa dosa. Misalnya dapat pahala 3, berarti dia plus 3, dapat dosa 3, dapatnya min 3. Maka kebalikan dari bilangan positif adalah bilangan negatif. Contohnya pada slide itu ada negatif 3 adalah lawan dari 3, ya. Jadi nek dosa telu iki lawannya pahala 3. Kalau Rasul itu bersabda, iringilah misalnya berbuat buruk itu dengan berbuat kebaikan agar menutupi, ya. Karena lawan dari keburukan adalah kebaikan. Kemudian kalau pahala 12 lawannya ya dosa 12. Berarti kalau 12 positif, lawannya negatif 12. Jadi kalau kita menyebutkan lawan, berarti yang satu ada tanda negatifnya, yang satu tidak ada. Seperti itu, ya. Nah, kenapa kita belajar lawan bilangan? Nah, nanti kita akan menggunakan pada operasi hitung pengurangan bilangan negatif. Ada gunanya, ya. Jadi anak-anak harus bisa. Misalnya yang di slide, yang di view siapa ya itu ya? Mbak siapa ya? Atau Mas siapa ya? Pak Jan belum terlalu hafal ya. Atika. Mbak Atika, lawan dari bilangan 9 itu berapa Mbak Atika? Negatif 9. Nah, bagus. Seperti itu, ya. Jadi kalau ada bilangan positif, maka lawannya bilangan negatif. Ada lagi, siapa lagi yang terlihat? Pak Jan belum bisa melihat anak-anak. Di situ ada siapa? Aksan. Mas Aksan. Lawan dari negatif 12. Mas Aksan berapa? Atau Mas Nata. Ya, Mas Nata. Lawan dari negatif 12 berapa, Mas Nata? 12. 12, bagus. Jadi ketika diminta mencari lawannya, kalau bilangan positif, lawannya bilangan negatif. Sebaliknya, kalau bilangan negatif, lawannya bilangan positif. Nah, kita lanjutkan. Insya Allah anak-anak sudah paham ya yang bilangan bulat negatif dari penulisan, cara baca, kemudian mencari lawan bilangan. Insya Allah itu tidak kesulitan karena di kelas 4 sudah dipelajari. Nah, sekarang kita akan mulai mengurutkan, ya. Mengurutkan, itu ada tugas nanti dikerjakan anak-anak dari penjelasan Pak Jan ini. Anak-anak insya Allah bisa lambang bilangan strip 4, 5 dibaca. Nah, tuliskan bacanya bagaimana itu, ya. Kemudian penulisan lambang bilangan negatif 23 misalnya, ya. Itu bagaimana ditulis dalam notasinya, ya. Lawan bilangan positif 23 adalah titik-titik. Nah, ini bisa. Lawan bilangan negatif 10 adalah titik. Ya, ditulis di buku tugas kalian saja. Nanti insya Allah itu untuk belajar kalian agar mengikat ilmu dengan bisa menulis, ya. Di bagian berikutnya kita akan melanjutkan dengan mengurutkan bilangan bulat, ya. Ada mengurutkan bilangan bulat. Belum bisa? Oh, garis bilangan dulu. Nah, garis bilangan ini nanti gunanya untuk mengurutkan bilangan bulat, ya. Jadi garis bilangan ini adalah garis lurus yang berisi titik-titik dengan mewakili bilangan-bilangan secara berurutan, ya. Jadi kalian bisa lihat di slide-nya itu pada pusatnya di tengah-tengah itu ada titik 0, ya, sebagai batas antara bilangan positif dan bilangan negatif. Yang 0 ke sebelah kanan itu nilainya berurutan dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak hingga.
Berarti dari 0 semakin ke kanan nilainya semakin apa? Boleh dibuka loh suaranya loh, audionya loh. Dari 0 ke kanan nilainya semakin, kalau dari 0, 1, besar, bagus. Kalau 0 ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya sampai tak hingga nilainya berarti semakin Kecil. semakin kecil ya. Berarti ketika nilainya negatif 100 dengan negatif 1, nah kita bisa membandingkan besar mana secara nilai ya. Meskipun secara tulisannya negatif 100 itu besar, tapi secara nilainya ya itu dia negatif 100 lebih kecil negatif karena letaknya. Nah, kita bisa niteni ya, mengetahui letak benda atau bilangan itu untuk membandingkan bilangan. Nah, bagaimana? Itu apa yang lagi ya? Misalkan ada dua bilangan yang kita bandingkan ya. Kita kan ini garis bilangan ini kita fungsinya untuk membandingkan bilangan. Ada dua bilangan yang mau kita bandingkan atau lebih lah boleh. Kita ambil dua bilangan dulu. Kita bisa melihat posisi bilangan tersebut. Bilangan yang di sebelah kanan, letaknya di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan yang di sebelah kiri. Contohnya pada bilangan itu kita ambil negatif 2 ya, dengan bilangan 1 ya, positif 1. Mana yang lebih besar? Bilangan negatif 2 atau positif 1? Bagus. Kenapa positif 1? Karena letaknya berada di sebelah kanannya ya. Yang di sebelah kanan letaknya lebih besar daripada sebelah kiri. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa membandingkan itu dengan garis bilangan. Ada pertanyaan, ngopo kok siji luwih gede luwih 3 lebih besar daripada 1, kenapa? Bilangan 3 lebih besar daripada 1. Meskipun nulis angkanya 3 kecil, angka 1-nya besar. Tapi tetap dimaknai 3 lebih besar daripada 1. Ya. Karena nilai 3 letaknya berada di sebelah kanan nilai 1. Sehingga nilai 3 itu nilainya lebih besar. Seperti itu ya. Jadi kalau letaknya di sebelah kanan lebih besar, kalau di sebelah kiri lebih kecil. Nah, kita lanjutkan, Pak. Itu nanti kita akan gunakan untuk mengurutkan bilangan bulat. Ya. Tadi sudah kita pahami beberapa hal tentang garis bilangan. Kita bisa menggunakan garis bilangan untuk mengurutkan bilangan bulat. Ya. Sambil dikerjakan, boleh ya, latihan. Nah, sudah, Pak. Bandingkan bilangan bulat. Tadi sudah kita gunakan ya. Itulah tadi yang sebelah kiri lebih kecil daripada yang sebelah kanan. Jadi kalau mengurutkan dari yang terkecil, dicari yang paling kiri. Kemudian baru berurutan ke kanan. Kalau dimulai dari yang paling besar, maka diambil dari yang paling kanan. Kemudian baru ke kiri. Ya. Contohnya Pak John, lanjut Pak ya itu tandanya ya, tanda caplok, tanda cucuk dan sama dengan ya. Maksudnya apa itu? Kok caplok dan cucuk itu ya? Nah, bilangan yang lebih besar itu dicaplok ya, dicaplok, arahnya dicaplok. Kita ulang Pak, satu tadi. Nah, kita akan membandingkan dua bilangan dengan memberikan tanda ya. Contohnya negatif 3 dibandingkan dengan
positif 2. Ya. Nah, kita lihat tadi di garis bilangan tadi. Di pusatnya ada 0, ke kanan 1, 2, 3. Ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kita lihat letak negatif 3 ini dengan negatif 2 di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri berarti lebih kecil, kalau di sebelah kanan berarti lebih besar. Kita lihat di garis bilangan, ya. Kita cek negatif 3 di sini, ya. Kemudian 2 berada di sebelah kanannya. Berarti secara nilai 2 lebih besar dari negatif 3. Atau dalam kata lain, negatif 3, karena yang di depan negatif 3, lebih kecil dari 2. Nah, lebih kecil dapat cucuk. Yang lebih besar dapat caplok. Berarti arahnya panahnya ke kiri. Ya. Ke kanannya saya, tapi ke kirinya kalian ya ini ya. Cucuknya ini mengarah kepada negatif 3. Caploknya mengarah ke 2. Gitu, ya. Nah, contoh lain misalnya. Kita bandingkan 0, titik-titik, negatif 2. Ya. Mana yang lebih besar? Apakah 0 atau negatif 2? Nah, 0. Kenapa 0? Kenapa 0? 0. Karena 0 berada di kanannya, ya. Dari negatif 2 ini. Berarti 0 ini dicaplok. Negatif 2-nya dicucuk. Nah, caploknya itu ini, caploknya kalau kalian gambar ayam itu kan dicaplok kan hangat gitu ya. Nah, dicucuk lancip gitu ya. Kita lihat cucuk ayam itu. Kalau dia pas lagi makan kan nyaplok gitu. Kalau pas nggak lagi makan nyucuk gitu ya, lancip seperti ini. Nah, kalau sama dengan ya seperti kalian menggunakan tanda sama dengan itu, berarti bilangan yang di kiri dan di kanan itu sama. Negatif 2 dengan negatif 2 sama. Bilangannya kembar berarti kalau sama dengan itu. Ya. Tentang membandingkan bilangan, ada yang belum jelas, anak-anak? Jelas. Jelas, alhamdulillah ya. Jadi nanti kalau ada diminta membandingkan bilangan negatif dengan bilangan positif. Jelas, Pak. Jelas. Ya, jelas. Sekarang ini kalau tidak, ini kan Pak Jan cuma menggambarkan sampai negatif dari negatif 3 sampai 3. Kalau bilangannya gede misalnya, negatif 100 dengan negatif 1000. Ini, nah gede banget. Pak Jan nggak muat ini gambar di sini. Tapi ini negatif 100 dibandingkan dengan negatif 1000. Negatif 100. Hah? Dicaplok negatif 100. Dicaplok, betul, bagus sekali ya, luar biasa. Karena ini letaknya di sebelah kanannya dari negatif 1000. Semakin besar, maksudnya angka negatifnya, itu nilainya semakin kecil. Semakin menjauhi 0, nilainya semakin kecil. Ya. Ini kan semakin ke kiri arahnya ya, daripada 100, negatif 100 ya. Sedangkan untuk bilangan positif, semakin ke kanan, semakin jauh, semakin besar nilainya ya. Nah, dalam imajinasi itu nanti kalian kalau punya imajinasi, bilangan 1 miliar itu ya bisa jadi nanti kalau kalian buat mengelilingi dunia ini garis bilangannya ya. Tapi itu hanya dalam imajinasi, tapi tetap ada. Ya. Jadi imajinasi itu ada tapi tidak berwujud. Jadi dalam akal pikiran. Nah, dengan kita bisa membandingkan bilangan 1 atau 2 bilangan, kita bisa mengurutkan nanti jika ada suatu kelompok bilangan. Ya. Caranya seperti yang Pak Jan contohkan tadi, dengan membandingkan letak bilangan. Nah, pada screen berikutnya, Bu. Pak Rahmat. Nah, untuk membandingkan bilangan bulat di buku paket bisa dilihat di halaman 6 itu ya.
itu hampir sama dengan slide yang Pak Jan berikan. Jadi yang di sebelah kiri nilainya lebih kecil dengan yang di sebelah kanan, itu kata kuncinya ya. Kemudian untuk mengurutkan berarti kita perlu membandingkan. Misalkan urutkan bilangan berikut 5, negatif 6, 0, negatif 2, dan belum diambil bukunya enggak apa-apa. Karena Pak Jan sudah mengirimkan ya. Jadi nanti bisa dibaca di PPT itu ya. Tidak masalah. Kita tidak kekurangan cara untuk belajar ya. Yang penting niat yang ikhlas dulu. Ya. Nah, kita buat garis bilangan. Berarti garis bilangan garis lurus. Kemudian kita isi bilangannya itu berurutan dari pusatnya 0 ya. Kemudian ke kanan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai positif yang diminta. Kemudian yang ke kiri negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Sampai bilangan yang diminta. Pak Jon gambarkan di sini ya. Itu ini repot ya karena kecil-kecil tuh saya nanti ini. Ya, nggak muat panjangnya ya. Nah, itu kecil nggak masalah. Nah, bilangan yang pertama tadi kita lihat letaknya di garis bilangan. Misalkan tadi negatif 5, negatif 6, 0, berapa lagi ya? 2 dan 3 ya? Jangan belum nulis ya? Di soal tadi. Anak-anak bisa bantu menyebutkan pada contoh tadi? Min 2 dan 3 ya. Nah, kita tentukan letak-letak bilangan pada urutan yang belum urut ini ya, kumpulan bilangan yang belum urut ini, kita tentukan pada garis bilangan. Bilangan 5 contohnya ya, kita tandai di sini. Kemudian negatif 6, kita cari ada di sebelah kiri ya. Kemudian 0 ada di pusat. Kemudian negatif 2 ada di sini ya. Kemudian 3 nah, di sini. Nah, kita lihat urutan dari yang terkecil. Dari terkecil. Negatif 6. Negatif 6. Negatif 2. Negatif 2. Ya. 0. Bagus. 3. 5. Pintar sekali ya. Ini urutan dari terkecil. Maka lihatnya dari sebelah kiri. Kemudian kalau dari yang terbesar, maka kita lihatnya dari kanan. Dari kanan, ya. Kanan berapa? 5. 3. 0. Ya. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Negatif 6. Negatif 0. Pintar sekali. Semua anak sudah bisa. Betul, ya. Dari Pak Jan luar biasa. Antusiasnya bagus, pintar semuanya ya. Insya Allah ini kalau anak-anak nanti dengan menulis diikat dengan tulisan dengan bisa ya. Kemudian dari hal-hal yang bisa kita ambil ya. Kalau ini kan angkanya bilangannya kecil ya. Bilangannya kecil. Nah, bagaimana kalau bilangannya besar? Ya, tapi kita harus pahami dulu bahwa ketika ada tanda negatif, itu nanti bilangan yang di belakangnya besar itu menjadi nilainya semakin kecil. Ya, contohnya tadi negatif 100 dengan negatif 1000. Yang lebih kecil negatif 1000. Meskipun 1000 itu besar, kalau dinegatifkan jadi nilainya kecil. Ya,
Jadi misalkan dosa 5 dengan dosa 2 itu ya. Itu misalkan di mata Allah ya lebih baik dosa 2, meskipun lebih baik tidak punya dosa, itu yang paling baik itu ya. Tapi kan kita itu nggak punya dosa, tapi kita ditugaskan untuk apa? Diperintahkan untuk beristighfar, biar 0 lagi. Nah setelah istighfar ditambah cari pahala biar jadi positif. Itu pesannya yang dimaksudkan dalam bilangan bulat. Positif, negatif, 0 itu seperti itu. Negatif itu punya dosa. Kita diperintahkan untuk istighfar biar jadi 0 ya, kan diampuni. Kemudian kita beramal biar jadi positif. Nah, akhirnya kita masuk surga deh. Kalau kita semakin berbuat dosa semakin ke kiri, nggak sampai kita ke surga nanti ya. Nah, itu pesan yang terkandung dalam pembelajaran bilangan negatif, positif dan negatif ini. Nah, bilangan 0 ini ditemukan malah terakhir kali ya. Ini Pak Jen hapus, nanti kita akan berlatih dengan bilangan yang lain ya. Nah, bilangan 0 Pak Jen beritahu ya. Sebelum ditemukan maksudnya bilangan-bilangan ini kan orang-orang itu bingung menyebutkan suatu jumlah benda ya. Jadi bilangan 1 itu disebutkan untuk menyebutkan dengan jumlah ini misalnya jumlah kepala kita ada berapa? 1. Oh, berarti bilangan 1 itu salah satunya menunjukkan jumlah kepala. Kemudian jumlah mata ada 2 misalnya seperti itu. Kemudian dinotasikan dalam bentuk angka yang kita kenal sekarang. Nah, pada zaman dulu angka 1 sudah ditemukan, angka 0 itu belum ada. Jadi untuk menyebutkan tidak ada, itu belum ada bilangannya. Jadi bilangan 0 belum ditemukan. Akhirnya Al-Khwarizmi menemukan bilangan 0 ya. Menemukan dalam artian memperkenalkan bilangan 0 untuk menyebutkan ketiadaan. Nah, kemudian bilangan yang kita kenal sekarang ini itu adalah konsep bilangan Arab. Jadi bilangan Arab. Jadi jangan Arab ya, bilangan yang kita kenal ini bilangan Arab. Coba kalian bandingkan nanti mau nulis 15.555 rupiah misalnya dengan bilangan Romawi yang dikenal pada bangsa Romawi, harus nulis M-nya berapa? 15 M gitu ya. Kalau 1 juta opora bukunya ramot gitu ya. Tapi dengan bilangan Arab tinggal nulis 1, 0-nya 6 ya. 1 itu letaknya jutaan, 0-nya itu menyebutkan ketiadaan ratus ribuan, ketiadaan puluh ribuan, ketiadaan ribuan, sampai 1-nya tidak ada. Nah, jadi itu nilainya 1 juta tok. Toknya itu bukan bilangan loh ya, 1 juta saja. Ya, seperti itu. Ya. Jadi yang menemukan bilangan 0 itu orang Islam juga pinter ya. Al-Khwarizmi ya, Bapak Al-Jabar kita orang Islam. Maka anak-anak Islam juga harus pintar ya. Karena kan yang pintar banyak orang Barat ya. Orang-orang maka tantangan anak-anak Islam harus pintar semua agar tidak dibodohi. Nah, lanjut kita ke mengurutkan bilangan yang berbeda tadi dengan contoh ya, karena ini lebih besar, kita ambil yang lebih besar. Contohnya kita untuk latihan bersama negatif 13, 2, negatif 5, 25, negatif 30. Kita kalau mau menggunakan garis bilangan kan sangat panjang ini. Masuk Arab nulis sampai 30 Pak, 25 Pak, jauh sekali. Maka ketika kita diminta mengurutkan dari yang terkecil, berarti kita mengurutkan dari sebelah kiri. Sebelah kiri itu identik dengan bilangan apa? Bilangan? Bilangan bulat yang sebelah kiri bilangan negatif. Nah, kita cari dulu dari yang terkecil ya. Dari terkecil misalnya. Kita cari dulu yang negatif. Negatif berapa? Yang di sini yang disediakan ya. Negatif 13, negatif 5,
negatif 30. Kita lihat asosiasikan ke dalam agama kita misalnya. Kemudian kita lihat nek duit dosa 13, dosa 5, dosa 30. Nah, itu yang paling cilik, yang paling kecil, paling jelek di mata Allah itu yang mana gitu ya. Bisa diasosiasikan seperti itu. Negatif 30. Nah, negatif 30. Dosanya oke ini artinya sedikit. Ganjarannya sedikit. Atau misalkan kenikmatannya sedikit. Nah, berikutnya kita bandingkan ini, kita coret karena sudah ditulis dalam urutan ya. Kemudian negatif 13, negatif 2, negatif 5, 25. Negatif 13. Berikutnya ya. Negatif 13. Kemudian masih ada yang negatif. Berapa? Negatif 5. Negatif 5. Kemudian kita masuk apakah ada nol, tidak ada, kita masuk ke bilangan positif. 25. Seperti yang kita kenal, yang nilainya lebih sedikit, berarti dia nilainya lebih kecil. 2 dengan 25. Ada burung, Pak. 2. Ya. 2. 2 dengan Burung, Pak. kemudian 25. 5. Terus, paham ya? Jadi kita bisa membandingkan belajar matematika dengan agama. Bisa dilihat dari misalnya yang paling disayang Allah yang mana? Yang paling disayang Allah yang mana dari urutan ini? Ya. Dari urutan ini ada negatif 30, dosa 13, pahala 2, dosa 5, dosa 25. pahala 30. Dari yang terbesar. Berarti dari yang sayang Allah. Selawe. Berarti pahala paling banyak 25. Berikutnya yang disayang Allah berikutnya yang mana? Kira-kira? Yang 2. Loro. Ya, udah loro ya. Loro sakit. Kemudian yang disayang Allah berikutnya, meskipun punya dosa, tapi insya Allah ini mau istighfar ini nanti. 5. Yang negatif 5 ya, dosa 5. Daripada yang dosanya lebih banyak. Ini lebih mendingan. Nah, berikutnya yang dosanya lebih banyak lagi. 13. Ya, bukan tidak sayang, tapi kurang disayang yang negatif 5. Kemudian yang terakhir negatif 30. Negatif 30. mulai dari yang paling disayang Allah berikutnya dilihat dari tingkatan ketakwaannya, dosanya dan pahalanya, misalnya seperti itu. Nah, juga seperti itu. Yang dosanya dan tidak punya keimanan langsung cemplungin rokok, rasa disap gitu. Ya. Tapi yang beriman, punya dosa, punya pahala, dihitung-hitung. Siapa saja yang lebih ya? Itu ada Mas. Wah, itu nama orang tuanya ya. Mas Astar. Ada Mbak Nabila. Loh, itu misalnya pahalanya banyak. Berarti dia nanti termasuk yang disayang Allah. Ya, itu masuk dalam kategori masuk surga yang pertama. Nah, diurutkan yang dosanya yang pahalanya paling besar masuk surga paling awal. Ya. Kalau misalnya bilangan negatif itu yang masuk neraka duluan. Itu nanti saya ini ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun dan sebagainya itu negatifnya banyak-banyak itu sudah negatif tidak mau beriman ya. Itu nanti ahli neraka. Tapi kalau orang yang mau beriman insya Allah nanti masuk surga. Nah, kita bisa membandingkan, bisa mengasosiasikan. Bayangke ya, diumpamake bilangan negatif itu sebagai dosa, bilangan positif sebagai pahala ya, biar kita bisa tetap semangat dalam beribadah. Nah, Pak Jan review ya, di tinggal 8 menit. Yang pertama tentang penggunaan bilangan bulat ya. Oh, patah-patah. Apa yang patah-patah ya? Tulisannya? Blur, Pak. Oh, blur. Ya, ini tadi kita mengurutkan bilangan ya. Dari negatif 13,
2, negatif 5, 25, negatif 30 dari yang terkecil. Karena bilangnya besar, kita tidak menggunakan garis bilangan. Ya. Tapi kita sudah paham tadi, yang letaknya di sebelah kiri adalah bilangan negatif. Ya. Semakin jauh ke kiri, semakin banyak negatifnya. Dan itu nilainya kecil. Maka yang paling kiri, yang paling jauh tadi adalah negatif 30. Ternyata ke kanan ada negatif 13, ada negatif 5, ada 2, ada 25. Itu adalah urutan ya dari yang terkecil. Kalau dari yang terbesar, bisa kita bandingkan dari yang terkanan. Atau yang paling disayang Allah kalau punya pahala. Pahalanya 25, wah paling disayang. Pahalanya 2, ya disayang berikutnya. Yang dosanya sedikit atau dosanya 5, disayang berikutnya. Dosanya 13, disayang. Dosanya 30, disayang ya. Karena yang disayang itu diberikan kasih sayang ya. Itu nanti itu haknya Allah ya untuk mengampuni atau mau menghukum. Nah, tapi kita mengharap semuanya itu apa? Kita tidak bisa terlepas dari dosa, tapi kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Untuk reviewnya, yang pertama penggunaan bilangan bulat, ya. Atau bilangan bulat itu sendiri apa? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang digunakan untuk menunjukkan suatu jumlah benda atau suatu ukuran yang tidak ada pecahannya atau dia berpenyebut satu. Ya. Contohnya untuk menyebutkan jumlah hewan. Saya memiliki 5 ekor ayam. Bukan ekornya saja loh ya. Ya ekor, ya kepala, ya kakinya, ya sayapnya, ya badannya. Bukan hanya ekor saja. Kalau ekor tok nanti kemoceng jadinya. Jadi tidak bisa kita menyebutkan saya punya 3,5 ekor ayam. Nah, yang setengahnya apa? Kepala tok. Enggak hidup itu berarti tidak termasuk dalam bilangan bulat. Jadi bilangan bulat digunakan untuk menyebutkan benda-benda yang bernyawa misalnya seperti itu ya. Kemudian untuk menunjukkan ukuran bilangan bulat dalam ketinggian atau kedalaman laut ya. Kalau kalian nanti searching di YouTube lihat kedalaman Palung Mariana 11.000 meter ya. Itu dalam sekali. Kemudian tinggi Gunung Everest sampai 8.800 meter. Salah satu memang menggunakan ya. Kemudian ada suhu juga ya, suhu yang dingin. Hari ini memang suhunya dingin. Nah, itu salah satu penggunaan bilangan bulat untuk menunjukkan suhu positif, suhu negatif ya. Kemudian yang berikutnya menuliskan bilangan bulat positif negatif ya. Kalau positif kalian sudah kenal. Untuk bilangan bulat negatif kita menambahkan tanda strip ya dan kita baca negatif. Misalnya negatif 2 gitu ya. Dibacanya seperti itu. Kalau misalnya ada tulisan PPKM darurat ini 25 berarti ditulisnya strip 25 ya. 25-nya 2 di depan, 5 di belakang ya. Kemudian kita menyebutkan lawan dari suatu bilangan. Lawan dari bilangan positif adalah bilangan negatif. Dan sebaliknya. Negatif 1 lawannya 1. Negatif 13 lawannya 13. Nah, kemudian kita mengenal garis bilangan tadi ya. Mengenal garis bilangan, garis yang berisi urutan bilangan ya. Dengan pusatnya di 0, ke kanan dia positif, semakin besar nilainya, ke kiri dia negatif, semakin kecil ya. Nah, untuk garis bilangan bisa digunakan untuk mengurutkan bilangan atau membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan ada tanda apa tadi? Lebih besar dicaplok atau lebih kecil. Lebih kecil itu cucuk ya. Cucuk seperti itu. Tadi yang kalian tulis sudah ada di PowerPoint yang Pak John kirimkan juga, bisa dipelajari ya. Nanti bisa dikerjakan latihannya. Tidak perlu dikumpulkan tapi harus dikerjakan ya. Karena besok akan ada untuk apa ya? Penilaian harian. Ada masanya untuk penilaian harian, anak-anak harus bisa. Maka
agar bisa harus dilatih. Ya, itu. Kemudian mengurutkan bilangan tadi sudah, kita mulai dari yang terbesar atau dari yang terkecil, dilihat dari letak bilangan. Dari yang terkecil maka dilihat dari yang paling kiri letaknya. Kalau dari yang terbesar dilihat dari yang paling kanan letaknya. Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Waktu tinggal 2 menit menuju pukul 10. Pak, yang dikerjakan halaman berapa? Yang dikerjakan sudah ada di PowerPoint tadi. Ya. Sudah ada di PowerPoint. Nah, kalian bisa berlatih itu di buku paket. Buku paket itu latihan 1 itu tentang menuliskan bilangan bulat. Misalkan kerugian, rugi itu kan jelek ya, makanya negatif misalnya. Kalau untung berarti positif. Seperti itu. Kemudian misalkan naik ya di atas permukaan laut, naik ke lantai berapa, itu dia diasumsikan sebagai bilangan negatif. Kalau di bawah tanah bilangan negatif ya. Kalau naik positif, kalau di bawah negatif ya. Kemudian menuliskan bilangan bulat. Insya Allah untuk latihan di buku paket itu untuk memperkaya anak-anak dalam belajar, memperkaya referensi ya, panduan belajar. Tapi untuk tugasnya yang dikerjakan silakan dikerjakan yang ada di PowerPoint karena insya Allah semuanya anak sudah pegang hari ini, sudah dikirim ya. Kalau yang buku paket ada yang belum ambil tadi, Pak belum ambil ya, enggak apa-apa, itu untuk nanti bisa diambil besok kemudian dipelajari lagi. Nah kita juga akan kolaborasi ya antara buku paket dan Pak Jen kirimkan materi biar saling memperkaya. Karena mungkin ada yang di buku paket ini lebih mudah, tapi ada juga yang lebih sulit. Nah, nanti penjelasannya kita ambil yang paling mudah, ya. Itu. Ada pertanyaan lagi? Tugasnya dikerjakan sebagai apa? Sebagai tanggung jawab, ya. Bukan masalah nilainya berapa, tapi masalahnya adalah sebuah amanah harus dikerjakan. Jadi tidak boleh kita menunda-nunda pekerjaan, karena itu adalah amanah. Segera lah, itu sebagai wujud dari apa? Ketaatan, disiplinan, tanggung jawab, dan insya Allah nanti akan berbekas terus sampai ke anak-anak dewasa, punya kemauan yang baik, punya tanggung jawab yang baik, etos kerjanya bagus. Nanti insya Allah jadi bekal kesuksesan. Jadi bukan kok ilmunya 1 tambah 1 yang membuat kamu sukses, tapi ketika kamu belajar 1 ditambah 1 dan istiqomah belajarnya terus menerus, insya Allah menjadi bekal ya. Itu. Kalau tidak ada, kita akhiri karena waktu juga sudah masuk pukul 10 ya. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa dipelajari sampai besok, bisa ditularkan kepada orang lain, dan menjadi amal jariah bagi anak-anak semua. Amin. Ya. Untuk berikutnya, insya Allah jadwalnya nanti akan menyusul. Gimana? Ini Pak Jan kebetulan belum hafal ya nama-namanya. Mungkin baru apa? Bisa di-download ya. Halo. Oh ya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Semoga menambah keberkahan kita dalam kita berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati Ini dari Pak Jodhim sekian. Anak-anak selalu semangat dalam belajar, beribadahnya selalu dijaga, jaga protokol kesehatan, dan selalu bahagia pesannya ya, selalu bahagia. Jangan banyak main artinya ya, bukan berarti terus banyak main. Selalu boleh nggak Pak? Ya, bahagia dengan apa? Beribadah kepada Allah dalam ketaatan. Dari Pak Jan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Pak Jono. Waalaikumsalam. Terima kasih anak-anak yang sudah bergabung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Barakallah anak semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.